Daki Gunung Gede Pangrango. Oke, kita lapor dulu ya kawan-kawan. Ini tahu nggak teman-teman tanaman apa? Wortel tuh. Atasnya hijau, rimbun, bawahnya orange. Pemandangan bukit di bawah kita. Soalnya kita lagi OTW gunung. Saya cuma berdua dengan istri. Ini masih jalan perkebunan warga ini, jadi belum ketemu pintu rimba. Sebentar lagi batas vegetasi antara perkebunan sampai ke pintu rimba, jadi kita masuk ke hutan nanti. Saya serut makan dulu deh. Mugi, bapaknya mana? Ya, Abi mana? Di bawah. Itu dari sana tanjakan terus, kalau di kamera kelihatannya biasa aja, padahal tuh curam banget tuh, orang dari bawah jalan. Tau nggak liatnya apa? Oh, sendal, kayaknya sendal putus terus ditinggal nih sama pemiliknya waktu dia nanjak. Sendalnya nggak kuat, tanjakannya kayak gini loh. Kita ke sana terus. Syria juga udah mulai gontai, biasanya kuat dia, nggak tahu kenapa. Ini menuju pos 2. Hah? Oh, udah menuju pos 3. Oh, kira pos 2. Pikiran gue masih jauh aja. Akhirnya sampai juga pos 3. Ini trek paling jauh dari pos 2 ke pos 3, paling berat. Makanya di sini tuh orang ada istirahat, makan, ngumpulin tenaga. Nanti dari pos 3 ke pos 4 masih panjang lagi. Jadi makan siang, apa namanya tuh, recovery. Ini ada warung tapi tutup, padahal ramai pengunjung. Mungkin besok dibuka. Sekarang kita kan Jumat. Itu si Ria tumben dia fisiknya lagi agak kurang, tapi tekadnya keras juga, kuat juga.
kelas 3 namanya Buntut Lutung. Oke, kita siap-siap makan dulu. Bawa nasi bungkus. Tuh. Kasih apaan tuh, Bro? Nasi goreng. Ih, beli di mana? Warteg, Bang. Wah, dia bawa kerupuk Bangka lagi tuh. Gila. Cobain. Enggak, makasih. Cukup, thank you. Ntar mau gua ambil. Iya. Hajar. Kamu nggak makan? Kenyang ya? Mendingan makan, soalnya masih panjang. Terakhir. Mesti ini apa recovery di sini. Dari 3 tempat panjang. Udah gitu tariknya lebih sadis lagi. Wah, setelah hampir 8 jam. Gila, ini fisik udah lama nggak naik gunung. Jadi biasanya nih kita dari Gunung Putri naik ke Surken ini, Surya Kencana, cuman 5-6 jam. Sekarang 7 jam setengah, hampir 8 jam coy. Gara-gara pandemi, jadi kita jarang naik gunung. Nah ini dikit lagi Surken nih, udah mulai terbuka nih vegetasinya. Tuh, udah ada cahaya matahari masuk. Biasa kita lewatin ini, tenaga kita apa namanya tuh kembali lagi. Tuh. Panas depan tuh, kita dingin banget dari tadi. Kedinginan di rimba, sekarang open, terbuka. Pos terakhir nih, alun timur. Pokoknya kalau udah ketemu trek zaman Belanda ini, udah deket. Mari. Ini kawan-kawan dari Jayabaya nih. Ini pasar malam. Iya tuh. Anjay, Surken udah kayak pasar malam nih, keren. Ntar mampir lah ya. Jalan dulu, nikmatin matahari. Bagus dong. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Terima kasih. Harus mampir dong ke warung. Ya, ntar mampir. Nih, berjemur dulu. Kalau males bawa tenda, berat loh, numpang tidur di sini, yang penting jajan. Ngapain bawa tenda ya? Tuh ada. bisa numpang tidur. Iya. Aduh, Surken mah. Aduh. Ya jalan yuk, berjemur yuk. Biar anget badan. Si Ria tuh langsung mukanya tuh ceria banget tuh dia tuh. Seneng banget dia. Udah lama nih kita nggak kesini. 3 tahun ada nih. 2 tahun 3 tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahunan ya? 2 tahun nggak nginjak Surken. Edelweissnya. Aku berada dalam lukisan. Entah berapa hektar ini lembah Surya Kencana, alun-alun, luas sekali. Kalau di kota kita jalan begini tuh males banget deh, pasti mending naik ojek. Tapi kalau di sini tuh kayaknya
Enakan jalan. Jauh sekali tuh di sana tuh. Kita jalan menuju ke barat. Di sana ada sumber air. Ya teman-teman, banyak yang udah tahu deh. Soalnya udah banyak di YouTube pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Makanya saya nggak ngerekam full karena udah banyak di YouTube lain. Saya cuman ngerekam buat dokumentasi pribadi saya. Gitu. Tuh ada yang pakai payung. Takut panas kali dia, takut hitam. Kalau saya malah kepengen karena matahari dah tadi menggigil. Jadi juga tendanya kagak saya rekam karena tadi banyak batu, jadi saya kerja dulu nyongkelin batu. Kalau nggak ntar malam tidurnya nggak enak, punggung jadi kayak tertancap-tancap batu. Saya congkel batunya, capek banget. Ini tempatnya agak ngumpet, sendiri doang di sini. Tuh Edelweiss sebelahnya. Kita mesti turun tuh dari sini, dari tenda, turun ke bawah, baru bisa ke jalan utama sana. Gini suasana Surken nih, sore hari. Sekarang jam berapa nih? Aduh, nggak blur. Jam 17.42. Oke. Oh, Siria lagi beberes dalam, lagi ngatur itu makanan dan air. Tadi saya sudah ngambil 5 liter. Tuh masih ada di luar. Saya tadi yang ngedirin tenda dibantu Ria. Saya capek banget habis ngambil air. Biar dia ngeberesin bagian dalam deh, gantian. Nggak kuat saya. Puyeng soalnya tidur cuma 1,5 jam, tapi ngedakinya tadi 7,5 jam. Tanjakan yang nggak ada habis-habisnya. Biasalah trek Gunung Putri kan terkenal tuh pedes. 7,5 jam, nggak ada bonus. Aduh, nanjak semua gitu. Terus kalau ada sih kepengen mau naik ke puncak Gemuruh tuh di sana tuh. Itu puncak Gemuruh tuh. Saya belum pernah. Nanti deh kita ngobrol-ngobrol dulu sama Akang di sini, ada nggak yang mau nganterin. Saya belum pernah, takut nyasar juga. Katanya treknya lumayan ini juga nanjak. Duh, dingin banget guys. Kita bikin kopi sama ini. Apa namanya? Oh, oatmeal di sana. Oh iya tuh. Sama roti. Tuh ada roti. Dingin. Sampai kondensasi. Nih alas tenda nih sampai agak-agak basah. Tadi udah saya lap. Gila. Dinginnya. Padahal ini jaring loh. Kalau jaring begini nih biasanya suhu luar sama suhu dalam tuh mirip, jadi nggak kondensasi. Tapi tetap aja kondensasi, mungkin saking dinginnya dari bumi sih kayaknya. Buminya nih tanahnya nih dingin, terus kita kasih alas amonium supaya dinginnya nggak naik tapi anget, jadinya perbedaan suhu dia kondensasi di matras. Di atas malah enggak. Loh kok ada apa sih namanya, kayak basah-basah gitu. Ini sleeping bag juga agak demek di bawahnya nih. Gila banget dinginnya. Terus sekarang jam berapa nih? Jam 2.
pagi guys. Nih kita lagi sarapan pagi, bikin indomie dengan telur. Terus si Ria lagi makan. Saya mau cerita dikit nih mengenai peralatan camping kami ini yang udah berapa tahun kita pakai. Ini contohnya, pertama kita omongin di tenda ya. Tenda yang kita pakai ini mereknya 3F, itu ini buatan China. Ini termasuk apa namanya ultralight gear karena beratnya satu tenda ini kurang lebih cuma sekiloan. Ini namanya tenda frameless. Jadi tenda nggak pakai kerangka gitu, nggak pakai rangka gitu, nggak pakai frame. Kan biasa tuh tenda orang pakai frame dari itu loh, apa fiber atau dari aluminium. Jadi berat gitu loh. Itu kan kalau udah sama begitu dengan rangka-rangkanya itu kalau ditimbang tuh udah di atas 2 kilo tuh. Nah ini cuma sekiloan. Tapi tenda frameless seperti ini cocoknya untuk orang yang kalau mendaki atau lagi hiking itu gunakan ini trackpole. Nah jadi tiangnya ini pakai trackpole nih. Nih trackpole, trekking pole. Nah ini, jadi kita pakai tiang trackpole, terus ditarik tali dari sana, dibentang itu ditarik. Terus di setiap sudut tuh ada pasek, ada 4 sudut pasek. Kemudian trackpole-nya itu di atas ditaruh ke bawah, ditarik pakai tali. Jadi dia berdiri karena ditarik oleh tali. Dengan berat kurang lebih 1 kiloan aja kita sudah dapat satu tenda. Itu kita udah udah mengurangi bobot daripada bawaan kita. Ini contohnya juga kita bawa tas ini nih dalam plastik tuh. Itu tipe Exos 48 liter ini. Gitu mereknya Emprit, tahu kan? Merek Emprit apa? Itu tas kita mereknya apa? Itu Osprey, mereknya Osprey. Lupa kamu. Nah, itu Osprey ini yang tipe Exos ini yang paling ringan di dulu di tipe di merek Osprey. Sekarang ada tuh yang Levity itu saya pernah beli, tapi udah saya jual di marketplace karena saya nggak cocok dengan materialnya mirip kayak tenda begitu, saya takut sobek. Kalau daripada tas dan tenda kita sudah ngurangi banyak nih. Misalkan tenda orang-orang tuh beratnya 3 kilo, kita kurangin jadi 3 sekilo, udah buang 2 kilo. Kemudian tas carrier ini biasanya tuh contohnya yang model lama daripada Osprey itu Atmos ya. Atmos itu 3 kilo. 3 kilo itu belum kita kasih beban, belum kita isi gitu loh. Bayangin ini 900 graman, ini nggak sampai sekilo. Jadi kita udah ngurangin bobot banyak. Jadi tenda dengan tas cuman 2 kiloan gitu. Satu lagi sepatu kalau saya pakai itu merek Ultra Lone Peak itu saya pakai udah lama itu sepatu hiking, running trail, untuk mendaki juga enak karena bawahnya ngegrip banget itu, sangat ngegrip. Jadi bisa dipakai di segala medan, all terrain jadinya itu. Nah kalau istri saya pakai merek Essex tipe apa lupa saya. Itu bentuknya tuh sepatu running, cuman bagian bawahnya kita pilih yang memang ngegrip di kontur jalan gravel gitu. Kami berdua tuh menghindari pemakaian sepatu boot untuk pendakian karena sepatu boot itu beratnya tuh udah 2 kiloan juga itu. 2 kilo itu kalau kita mendaki itu rasanya kayak dibebanin 5 kilo di kiri kanan kaki kita tuh, karena kita udah capek mendaki. Terus jeleknya lagi kalau boot itu kan biasanya waterproof. Memang dia waterproof, hanya saja kelemahan daripada waterproof itu jikalau hujan dia akan masuk air dari atas ke dalam sepatu kita dan itu tidak akan kering selama berhari-hari gitu. Nah itu jadinya akan malah membuat kita nggak nyaman. Kalau sepatu yang saya pakai itu kayak Ultra dan yang dipakai sama si Ria itu merek Essex itu, dia tuh nggak waterproof tapi dia quick dry. Jadi kalau kita lagi hiking nih, lagi mendaki, diterpa hujan kan basah tuh.
basah nggak apa-apa, kita sampai ke base camp, kita bikin tenda, kita keluarin kaos kaki semua, sepatunya kita angin-anginkan, kalau bawa kertas atau koran masukin aja ke dalam. Itu besok pagi dia udah apa namanya, udah setengah kering gitu, jadi udah tinggal demek aja gitu. Lain dengan yang waterproof boot itu, kalau dia beratnya 2 kilo, kamu isi air lagi itu jadi 3 kilo total. Itu lebih menyiksa lagi dalam perjalanan nanti, udah kaki dingin karena basah, tambah berat pula sepatunya gitu. Jadi setelah pemakaian sepatu, kita perhatikan sepatu, tas, tenda, itu kita udah ngurangin beban banyak. Satu lagi yang penting tuh, nggak kalah pentingnya tuh ini nih, sleeping bag nih. Sleeping bag ini yang dipakai istri saya nih, ini sama punya saya sama, cuman beda spek aja. Punya dia ini lebih ringan tapi lebih sedikit. Ini isinya goose down, ini bulu angsa. Ini beratnya cuman sekitar 700 gram ini total, nggak sampai sekilo. Kalau punya saya sekiloan, tapi dia lebih tebal ini bulu angsanya nih. Jadi saya nih disurken dalam kondisi dingin sekali, saya bisa keringetan kalau pakai ini. Ini mereknya merek Aegis Max sleeping bag. Ini. Jadi dari sini nih sleeping bag yang kita pakai ini udah lumayan jadi insulasi yang baik nih. Kita bisa nahan dingin, nggak gampang kena hipo gitu. Cuman harganya memang lebih mahal. Ini yang penting jangan kena air. Kalau mahan goose down itu jangan sampai kena air. Kalau kena air dia udah deh. Jadi kayak ini jaket ini pakai Ria juga goose down ini. Merek merek Super Dry punya saya juga sama. Itu apa namanya? Cukup baik insulasinya. Saya rasa paling unggul ya sekarang ini goose down ini, yang harganya terjangkau. Middle lah, medium lah gitu, nggak terlalu mahal. Peralatan gear pendakian ini, ultralight ini, kita pakainya multifungsi. Ini contohnya ini buat masak tapi langsung buat makan. Saya juga sama tuh, buat masak langsung buat makan. Ini bahannya titanium nih, super kuat dan enteng. Nah, terus kita pakai kanister. Saya pakai yang 250 gram. Terus atasnya kompornya tuh kompor titanium. Itu yang lumayan agak lebar, lebih berat sedikit karena saya berdua. Kalau saya sendiri atau cuman rencana cuman buat bikin kopi doang gitu, saya lagi riding touring gitu, saya pakai yang lebih kecil tuh yang cuma 27 gram itu. Gitu, apa BSR 3000 kalau nggak salah, lupa saya udah lama gitu. Nah, itu tuh ringan-ringan semua. Kalau kita pakai kompor yang mawar itu, aduh berat itu. Gitu. Jadi kita memang harganya lebih mahal ya, kawan-kawan menabung lah, beli cicil dikit-dikit itu, lama-lama lengkap. Terus ini juga trackball saya pakainya nih yang dari carbon fiber, bukan yang aluminium. Kalau aluminium itu berat, ini carbon fiber semua, saya pakai carbon fiber, jadi lebih ringan tapi dia kuat gitu. Itu saya pakai kiri kanan, istri saya juga pakai kiri kanan, jadi membuat kita ringan saat menanjak atau menuruni jalur trek. Kalau kita sedang menanjak, kita bisa pegang itu trackpole-nya untuk kita narik badan kita. Pada saat turun kita bisa tancapkan ke bawah sebagai penahan badan waktu kita mau turun. Jadi meringankan kerja kaki kita. Itu kurang lebih sekitar 30% bahkan lebih bisa menghemat tenaga kita gitu. Terus ini juga bantal untuk kenyamanan tidur. Ini murah banget nih, harganya cuma 20 ribuan ini saya beli nih. Dulu saya pernah beli yang agak mahal yang harganya 250 ribu. Merek Nature Hike dan lain-lain tuh ada tuh. Itu nggak kuat itu, cuma dipakai berapa pendakian dia kempes, dia bocor, kesel banget saya. Jadinya lagi dipakai toto kempes, jadi nggak pakai bantal. Ini merek Bestway ini. Dulu saya beli start 20 ribu ini. Ini udah bertahun-tahun ini. Dari 2018 kalau nggak salah ini. Sampai sekarang ini nggak kempes ini. Itu bisa dipakai juga kalau kita traveling, bawa di tas kita. Apa misalkan lagi darurat gitu, kepake. Jadi kita banyak gunakan ultralight gear. Tapi ultralight gearnya itu kita jangan kaku, jangan kayak
Ada yang pakai konsensus semua base weightnya tuh cuma 3 kilo. Jangan, nanti kita tersiksa. Kita mesti fleksibel. Kita lihat medannya, kita lihat preferensi kita sukanya gimana gitu. Jangan kita kaku. Misalkan ada yang pakai itu kanisternya yang berapa tuh, yang cuma 100 gram tuh ya, yang kecil tuh. Saya juga punya. Coba kalau kita nanti tiba-tiba kehabisan, kalau berdua, mendingan kita pakai yang lebih besar tuh, lebih nggak apa-apa. Untuk supaya kita juga butuh kenyamanan, jangan kita kaku-kaku gitu loh. Cuman 3 kilo base weight kita, nanti kita malah jadi celaka. Kekurangan kita punya gear tuh nggak cukup baik untuk kita saat kita istirahat. Karena itu penting banget itu istirahat, karena kita udah capek kan, badan kita udah capek, terus kita nggak boleh sampai saking mau ringannya kita pakai celana pendek aja gitu loh. Kalau saya pakai celana pendek memang waktu mendaki, tapi saya udah pakai kayak semacam legging lari ini, lumayan untuk nahan dingin nih. Itu istri saya juga pakai, dia pakai long john. Gitu. Jadi jangan kaku, kita mesti terapkan tuh untuk safety juga. Nanti kalau kita terlalu kaku, ujung-ujungnya kita akan jadi tersiksa saat pendakian, malam bisa jadi berbahaya gitu. Nah seperti itu kawan-kawan. Nah istri saya itu masih suka dia bawa sendal jepit. Kalau saya nggak mau, sepatu saya jadikan sendal. Itu kan udah ngurangin beban. Itu kan kurang lebih 500 gram tuh ada tuh, lebih mungkin tuh. Soalnya swallow itu berat. Oh saya nggak mau. Oh dia mau, ya udahlah kamu bawa lah. Oh saya nggak kepengen, saya sepatu aja saya jadiin bukan sendal. Ngapain bawa sendal kayak gitu? Perempuan tahu sendiri lah, dia pengen nyaman kali gitu. Ya seperti itu kawan-kawan. Terus kita juga pakai itu tuh jerigen yang dilipat itu, isi 5 liter, kita ambil ke sumber air, kita isi buat kita keperluan masak. Itu teman-teman juga mestinya, saya lihat kemarin tuh ya, ada beberapa anak-anak yang daki, dia bawa tasnya terlalu berat ya. Carrier terlalu berat. Karena apa? Isinya jaket sampai 3, baju ganti sampai 3 setel. Mau ngapain gitu kan? Padahal kita baju pendakian 1 setel. Setelah sampai kita ganti, yang kotor kita ganti, kita pakai yang bersih, yang kering buat istirahat tidur. Nah yang buat istirahat tidur itu besok kita gunakan untuk turun. Jadi cukup bawa 1 setel aja, jangan sampai 2 setel. Kaos kaki bawa 2 setel, 1 yang kering di dalam tas, pakai dry bag tentunya ya, jangan sampai basah dalam tas, sama yang kita pakai gitu. Ngapain bawa banyak kaos sampai 3 gitu. Kita kesini kan bukan untuk pamer-pamer pakaian gitu. Nggak perlu keren-keren, yang paling penting dia hangat, seperti itu. Nah itu banyak saya liatin kesalahan daripada teman-teman yang masih baru suka naik gunung ini. Saya tanya, berapa kali naik gunung? Saya baru pertama Pak, ada yang baru 2 kali gitu. Nah seperti itu akhirnya membuat mereka tuh bawa gearnya berlebihan. Itu kurang bagus tuh untuk beban yang kita bawa terlalu berat. Jadi akhirnya kita makin tersiksa di jalan. Rasanya kita pengen buang aja itu carrier tuh kalau udah rasanya berat banget gitu. Jadi kayak beban hidup gitu. Nah, kemudian ada baiknya untuk kita cari referensi gunung yang kita daki ini. Misalkan kita ke Gunung Gede, nggak usah bawa air banyak-banyak, bawa aja aqua tuh, sebotol aqua gini, satu-satu, sama bawa itu jerigen gitu, atau bawa 2 lah gitu. Kita dari base camp naik tuh 2 ini cukup 1 orang, daripada kamu tersiksa gotong-gotong air sampai 3 kilo gitu kan, 1,5 liter tuh nggak salah sebotol, jadi kan 3 kilo itu 2 itu kan lumayan. 3 kilo itu di dalam tas kita, aduh ampun, belum lagi makanan itu. Seperti itu, mendingan kita bawa makanan buat kita enak-enak. Kayak saya tuh bawa minuman tuh, bawa itu buah tuh, leci, bawa Sprite, ada bawa korma, itu kan semua dimakan, dan nanti waktu kita turun dia udah ringan, udah habis gitu.
bawa roti. Itu mendingan kita manja-manjain kita dengan makanan yang enak. Kemarin saya juga ada bawa minuman energi Red Bull seorang satu dengan istri saya. Saya juga bawa Coca-Cola untuk waktu saat nanjak. Wah, segar banget. Mendingan kayak gitu deh, daripada kita bawa air mineral. Padahal di sini air mineralnya lebih bagus itu dari sumber air. Kita bisa langsung minum karena airnya kan dari mata air langsung, dia tuh mengucur. Jangan ambil yang di kolam di bawah. Itu kita ambil yang mengucur, langsung kita minum. Itu kalau memang takut ya beli aja itu life straw atau Sawyer. Saya juga bawa tapi saya nggak pakai nih kali ini karena saya lihat udah bersih airnya, jadi saya nggak pakai. Cuma jaga-jaga aja, saya bawa pakai Sawyer mini. Seperti itu kawan. Jadi kita mesti lebih cerdas untuk menyiasati barang bawaan. Jangan sampai barang bawaan kebanyakan atau ikut-ikutan teman, pakai boot. Ujung-ujungnya membuat kita menderita seperti itu. Jadi tambah referensi, perbanyak literasi, ngulik di internet. Misalnya kita mau daki Gunung Semeru, kita mesti cek di mana sih sumber airnya, gimana sih base campnya gitu, jaraknya berapa, terus nanti mau summit berapa jam. Kita bawa tuh, kita udah rencanain nanti waktu summit kita bawa telur rebus gitu. Ini kita lagi rebus telur nih kayak gitu. Bisa juga kita rebus di rumah nih karena kelebihan aja ada 2, kita rebus buat turun ntar. Oke ya teman-teman, obrolan kita kayak gini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang kepengen mulai hobi daki gunung. Yuk, kita pulang. Jam 8.23 jam pulang. Masih pagi banget nih. Coba kita mau ngapain lagi? Di rumah ada si Miki. Pas si cucu adik gua. Jadi bisa pergi. Jadi Miki ditinggal sendirian, nggak ada yang buat deh. Syria juga kayaknya kurang fit, tapi oke lah, dia masih kuat. Indah banget ya. Tuh. Itu. Gunung Gemuruh. Indah banget ya shortcutnya. Dah.